Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading bareng lagi ya teman-teman ya. Oke, kita akan belajar trading dan kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol teman-teman. Kita sudah sampai di episode yang ke 56. Wow, mantap ya. Kemarin kita sudah praktek trading ya di episode ke 55. Nah, sekarang kita teori teman-teman ya. Teorinya kali ini tentang psikologi trading dan juga mindset ya. Teori ataupun tips trading yang lainnya. Begini teman-teman semuanya, buat teman-teman yang masih pemula banget, yang masih awam bisa tonton dari episode 1 biar urut kayak gitu belajarnya. Oke, ada satu buah ciri ya di mana seorang trader yang gagal ya. Trader yang sudah lama tapi belum kaya juga gitu, belum bisa menghasilkan uang secara konsisten, itu biasanya dia itu mengulang kesalahan yang sama. Benar atau benar? Nih buat teman-teman khususnya yang sudah lama ya, atau bahkan sudah beberapa bulan ini, tapi teman-teman merasa gitu, salah saya itu sebenarnya saya tahu gitu, tapi saya ulang-ulang terus gitu. Akhirnya apa? Ya rugi terus kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas secara mendalam ya. Kalau teman-teman terus mengulang kesalahan yang sama, itu nggak akan bisa naik level teman-teman. Jadi trader itu ada level-levelnya. Oke, sebelum kita bahas secara mendalam seperti biasa ya, kita simak dulu untuk sponsor yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan teman-teman semuanya, kalian itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan loh dari undang teman. Caranya gimana? Kalian masuk di menu profil, kemudian di sini ada menu undang teman, atau sekalian menjadi mitra juga boleh. Ini khusus untuk teman-teman yang suka sebar-sebar link ya. Jadi bagikan tautan, kemudian ada orang yang mendaftar deposit trading, teman-teman bisa dapat hadiah. Ya $50 untuk yang diundang sama yang ngundang teman-teman. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian untuk menjadi mitra juga bagus banget ya. Ini kesempatannya masih terbuka lebar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ribat ya dari lot trading nih. Misalkan teman-teman dapat 15 trader ya, masih semuanya total 30 lot, kalian bisa mendapatkan $2.000 lebih seperti itu. Pokoknya ini bisa menjadi penghasilan sampingan kalian selain menjadi seorang trader. Ya, dengan cara apa? Undang teman, sesimpel itu. Sebar-sebar link ya. Buat teman-teman yang belum daftar di Efek Pro, daftar dulu ya. Linknya tak kasih di deskripsi video kali ini. Oke, jadi trader itu ada level-levelnya teman-teman. Waktu dulu ya, saya bagi menjadi 4 level karena memang ini yang saya alami ya. Dulu di tahun 2016, level pertama itu trader yang masih sering MC. Untuk seorang pemula, apalagi yang belajar secara otodidak yang nggak diawasin seorang mentor, nggak diawasin loh ya. Kalau cuman belajar sama orang trading sendiri kan sama aja. Dia akan mengalami fase yang namanya margin call, bahkan sering margin call. Kemudian teman-teman nanti setelah sering margin call, kalau dia sadar, kalau dia tidak mengulang kesalahan yang sama, maka dia akan mulai bertahan. Kesalahan orang yang sering margin call itu aja, nggak pakai SL ya. Di sini ada kesalahan-kesalahannya. Kemudian lotnya kebesaran, terlalu serakah ya, nggak bisa berhenti kayak gitu, dan beberapa kesalahan yang lainnya. Nah, ketika seseorang itu nggak bisa berhenti dari kesalahan-kesalahan tersebut teman-teman, maka apa? Maka dia akan tetap di level sering MC ini. Jadi teman-teman koreksi diri kalian. Kalian masih mengulang kesalahan yang sama itu di mana? Nah, ketika seseorang sudah mulai berubah teman-teman ya, dia sudah mulai disiplin pakai SL, dia lotnya dia kecilin, dia nggak terlalu serakah, dia bisa berhenti, akhirnya dia naik level. Level yang kedua, mulai bertahan. Nah, di sini seorang trader juga akan mengalami sebuah kesalahan ya, kematangan tekniknya. Jadi tekniknya kadang masih sering gonta-ganti kayak gitu. Padahal dia sudah tidak margin call, tapi dari segi teknik perlu di-upgrade. Nah, disinilah terjadi yang namanya upgrade teknik ya. Dia ngoreksi tekniknya, entry-nya, jadwalnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang itu sudah lolos di fase yang kedua, dia akan mulai sadar kalau modalnya terlalu kecil. Nah, dia akan naik level di sini, nambah modal.
Nah, ketika sudah bisa bertahan, sudah ada upgrade teknik, dia sudah nambah modal. Kalau dia konsisten ya di fase ketiga ini, dia akan masuk di fase keempat, mulai make money. Karena apa? Untuk make money itu ada beberapa hal. Di sini modalnya gede, tekniknya oke, ya. Teknik oke, dan psikologi ataupun disiplinnya itu bagus. Nah, syaratnya kan di sini. Nah, masalah psikologi, masalah teknik itu akan terlatih di fase-fase yang sebelumnya. Nah, di fase ketiga dia harus punya modal. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman semuanya yang sering MC, kalau kalian nggak bisa keluar dari zona yang pertama ini dan masih terus mengulang kesalahan yang sama, kalian nggak akan masuk ke zona keempat, masih jauh sekali. Saran dari saya ya, ini sekedar saran, mau dipakai atau enggak ya terserah teman-teman ya. Bikinlah yang namanya jurnal trading teman-teman. Ada hari 1 ya, hari 1 trading, hari 2, hari 3 ya, hari 4 kayak gitu. Nah, ini isinya adalah catatan teman-teman. Hari pertama saya pakai teknik apa, hasilnya apa, profit misalkan. Hari kedua saya rugi ya. Nah, itu diatur ya, setiap harinya entry-nya dibatasi biar rata-rata hariannya kelihatan. Hari ketiga rugi lagi gitu. Hari keempat profit, sehingga teman-teman punya sebuah data ya yang mana kalian bisa mengoreksi diri. Oh ya, tradingan saya dalam 20 hari terakhir itu banyak ruginya. Oh ya, ternyata ruginya di bagian ini. Saya sering rugi pada saat ini, saya sering profit pada saat ini. Jadi datanya tuh kelihatan teman-teman. Gitu ya. Jadi bikinlah jurnal trading. Ini juga teman-teman akan melihat kesalahan-kesalahan teman-teman. Jadi dalam jurnal trading itu teman-teman bisa mencatat apapun kejadian penting ya. Kejadian penting ya. Kemudian di trading di pair apa. Itu setiap hari coba ditulis teman-teman. Loss profit berapa? Kesalahan saya apa hari ini, sehingga teman-teman punya sebuah data yang akhirnya teman-teman bisa melakukan upgrade atau perbaikan kayak gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulannya gini aja deh, ini pembahasan yang simple tapi sangat penting ya teman-teman, yakni tentang mengulang kesalahan yang sama. Banyak sekali trader yang sebenarnya pinter dari segi analisa, cuman dia selalu mengulang kesalahan yang sama yang kelihatannya sepele tapi fatal. Contoh nggak pakai stop loss, contoh terlalu serakah, contoh nggak bisa berhenti. Dan selama teman-teman masih mengulang kesalahan yang sama, teman-teman nggak akan pernah naik level. Jadi usahakan ya sebisa mungkin mulai dari sekarang teman-teman tahu saya salahnya apa gitu. Kok belum bisa menghasilkan uang gitu, salahnya apa? Oh ya, saya nggak pakai SL. Oh ya, modal saya kekecilan. Oh ya, teknik saya belum jelas. Oh ya, saya nggak bisa berhenti. Nah, ini teman-teman catat salah saya apa. Nah, kalau bisa teman-teman jangan pernah ngulangin lagi. Karena kalau terus-terusan kalian ulangi sampai kapanpun ya, teman-teman hanya akan menghabiskan uang di dunia trading ini dan gak bakalan bisa untuk make money teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, sekian ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman mau sukses atau enggak dalam dunia trading itu tergantung teman-teman sendiri, apakah kalian bisa berhenti mengulang kesalahan yang sama atau tidak. Itu kuncinya teman-teman. Oke ya, nanti kita akan lanjut lagi untuk episode ke-57. Nanti kita akan balik untuk praktek trading lagi ya. Sampai jumpa di episode ke-57.